Nah, yang tampilnya adalah Mas Antonius Widiarso. Kita akan panggil Mas Widi karena ini sama ya, ada dua Anton. Jadi sambil menunggu pembicara yang lain, mumpung ada Mas Widi di sini, gimana Mas? Hari ini libur ya? Iya, libur hari Sabtu weekend. Nah, itu dia. Mas Arif, Terpaksa ya terima kasih untuk kesempatannya. Kita ganggu waktunya ini. Jadi mungkin sambil ngobrol, jadi kita bisa bincang-bincang. Setelah lulus kuliah itu, tahun 2000 kan, kalau tidak salah kuliahnya. Tahun 2000 saya lulus, Mas Arif. Apakah memulai kerja jadi pegawai atau langsung bikin perusahaan nih? Ya, jadi kalau boleh sedikit cerita, saya jadi karyawan dulu setelah lulus dari kuliah arsitektur di Diponegoro. Saya coba ikuti idealisme sesuai dengan bidang arsitektur. Jadi di belakang meja gambar masih pakai meja gambar yang model vertikal itu ya. Saya kurang lebih di bidang arsitektur hanya sekitar 2 tahun. Jadi sepertinya passion saya tidak di situ selama saya 2 tahun menjadi karyawan di bidang arsitektur idealis, tapi sepertinya passion saya tidak di situ, Mas Arif. Ya. Saya coba kembali flashback dulu waktu di arsitektur. Saya kan mulai semester 5 atau 6 saya ternyata sudah memulai bisnis sebetulnya. Nah, itu dia. Semester 6 ya? Jadi semester 6. Ya, ketika itu kan tahun 97-98, meja gambar untuk arsitek, sipil, mesin itu kan lagi sangat mahal-mahalnya. Ya. Jadi kebetulan saya ada gubuk di dekat kampus di Semarang. Saya buat konsinyasi untuk orang bisa taruh meja gambar yang mau dijual, yang mahasiswa yang udah lulus bisa taruh di rumah saya. Waduh. Dari situ saya pasarkan ke semua universitas yang ada jurusan arsitektur, sipil, mesin. Akhirnya saya pindah. Saat itu saya tidak mendalami lagi bidang arsitektur, tapi saya mulai menjalani bidang sales. Nah, itu dia. Sales bank, menjadi sales Bank CIMB Niaga, kemudian saya menjadi sales portal globalsources.com. Jadi saya datang ke para eksportir, furniture segala macam untuk mereka bisa memasarkan ekspor ke luar negeri. Kemudian saya sales, kalau tahu Yongma ya, tahu consumer appliances ya. Ya. Sampai Yongma saya jualan kipas angin, jualan rice cooker, saya jualan bolpen ke Atma Jaya. Ya? Bolpen apa kaos-kaos, barang-barang promosi, pokoknya apa yang saya bisa jual, saya jual. Wow. Seperti itu, sampai akhirnya saya menemukan passion di bidang yang tidak jauh dari kelistrikan, dari bidang power, energi, semacam itu, Mas Arif. Ya, setahu saya Mas Widi ini jago bidang mekanika elektrik. Ya. Jadi begitu saya pun dapat proyek gedung tinggi, saya kebingungan. Pada beliaulah saya konsultasi masalah elektrikalnya. Nah, kebetulan sekarang pun beliau mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang mekanikal. Jadi nanti di sesi berikutnya mungkin akan disampaikan oleh Mas Widi mengenai ini ya. Siap. Ya. Sambil menunggu hosting, mungkin nanti Mas Widi yang langsung take over. Sudah 20 tahun. Sudah lama berarti perusahaan ini, Mas? Saya buat perusahaan dari tahun 2008. 2008, tetapi ya namanya usaha ya, Mas Arif ya. Ya, naik turun. Kita sepertinya kalau tidak jatuh itu namanya bukan seorang wira swasta, bukan seorang wirausaha. Nah, itu yang perlu diketahui. Ya, jadi kalau jatuh bangun itu sudah biasa, Mas Arif.
Jadi lebih ke aspek mental kalau menurut saya. Kalau sudah jatuh ya harus bisa bangkit. Nah itu, kalau jatuhnya sering Mas, Dan bangkitnya itu yang susah. itu yang susah, betul. Itu butuh mental yang luar biasa. Gimana nih Mas Hosting? Jadi pernah setelah lulus ikut menggambar atau gimana? Atau memang berbeda? Soalnya Itu kan hanya dua. kita kuliah kan diajarin tugas semua gambar Iya, nih. iya. Nah, yang saya ambil sisi positif dari kuliah arsitektur itu adalah kita banyak dilatih untuk bagaimana kita tampil, kita menjelaskan di depan umum. Itu titik poin saya yang mungkin sebagai salah satu bekal untuk karena bagaimanapun kita harus tampil, kita itu harus bisa berbicara bidang apapun kita untuk menyampaikan ide-ide semacam itu. Jadi harus supel ya, harus gaul ya kayaknya. Ya. Soalnya kalau menggambar aja dalam kamar, dulu depan meja gambar, sekarang depan laptop, kayaknya susah ya kalau untuk bergaul. Ya kalau sekarang sudah dunia digital ya, artinya bergaul pun ya bisa lintas batas lintas ini juga ya. Namun bagaimanapun memang komunitas offline, kita berbicara online ini memang tidak bisa tergantikan dengan yang sifatnya offline ya Mas Arif ya. Iya. Ada sisi eye contact, ada sisi batin yang kita bisa terikat satu sama lain kalau kita bertemu langsung. Nah itu dia ya. Jadi para peserta sekalian, terutama yang masih mahasiswa, perlu diketahui bahwa kami berlima ini adalah kuliah di Semarang. Dan mereka berempat itu masing-masing, Mas Anton Wedi memang dari Jakarta, Mas Anton Iskandar dari Purwokerto, Mas Dorianto dari Kebumen, kemudian Mas Iwan Toni dari Lampung, itu berkumpul di Jakarta. Hanya saya ya pulang kampung di Banjarmasin, tersesat. Iya, iya. Mas Hosting mungkin bisa ditampilkan pembicaraan lainnya. Kita coba untuk foto bersama dan mengenalkan pada peserta. Mas Duri sudah nih. Sama Mas Antoni Iskandar. Ayo kita ngumpul bareng. Kira-kira nih Mas Didi, enak mana sih kerja benar-benar jadi arsitek, gambar, sama yang lain nih. Apalagi kita tadi pernah di bank ya? Saya pernah di bank. Jangan digambarkan bahwa kerja di bank tuh hanya di AC duduk-duduk, enggak ya. Saya kebetulan di bank itu ya masuk-masuk pasar tradisional, saya masuk-masuk, ya maaflah yang secara ini tidak seperti pada umumnya orang menganggap di bank. Bekal saya juga Mas Arif. Iya. Jadi mungkin Mas Arif kalau pernah masuk pasar tradisional, ya kebetulan saat itu saya ditempatkan di Magelang Mas Arif, di Bank Niaga Magelang. Jauh ya, bukan di Jakarta? Bukan, saya di Magelang pernah, Bank Niaga Semarang. Ya, tapi saya itu masuk pasar. Jadi pada suatu ketika kalau Mas Arif datang ke pasar, kemudian cari toko yang paling rame, toko ini adalah yang sifatnya menjual rokok, menjual hal-hal yang sifatnya banyak dikonsumsi orang, sembako. Itu bisa betapa mungkin bisa melihat suasana kondisi di pasar tersebut. Di mana si kasir itu menerima pembayaran itu kan sangat trafficnya sangat ini ya, sangat tinggi. Nah, pada saat seperti itu di mana orang terlihat mungkin pada umumnya dia tidak mau melayani orang untuk ngobrol, justru saya bisa ngobrol berjam-jam sama beliau. Jadi saya membaca orang ini harus nyaman sama kita ngobrolnya, jangan membosankan. Jadi ada ilmu pergaulan di situ yang saya bisa dapat Mas Arif. Bisa 2-3 jam saya ngobrol sama kasir yang notabene tadi tokonya sangat sibuk gitu Mas Arif. Oh gitu ya? Ya,
Berarti beda jauh sama pengalaman kita waktu kuliah dulu, gambar. Tapi justru di situ saya ada rasa minder, Mas Arif. Oh. Minder dalam arti, wah dulu kan saya arsitek ya. Teman-teman saya udah ada yang kerja di konsultan, kontraktor. Tapi saya kok malah masuk ke pasar-pasar begitu, Mas Arif. Halo Mas Arif. Sorry. Ya. Bentar Mas Anton. Siap Mas Anton. Dilanjut dulu Mas Anton. Bentar. Ya, jadi gambaran bahwa memang kuliah itu adalah memang satu disiplin ilmu yang kita sudah ambil. Memang baiknya sih diikuti ya, memang baiknya diikuti sesuai dengan disiplin ilmu yang kita ambil. Tetapi memang kenyataan bisa berkata lain, karena terkadang kehidupan itu kan perlu proses. Nah, ketika dalam proses itu saya menemukan bahwa passion saya ya tidak di bidang arsitektur meskipun saya kuliah di arsitektur. Ya, mungkin Mas Anton Iskandar bisa bisa lempar ke Mas Anton Wi dulu pembicaranya biar Anton Wi sampai sekalian disetelkan. Boleh silakan. Hostingnya Mas. Baik, saya coba. Siap. Sebentar. Karena baru di sini, saya belum pernah belajar loh Mas Anton Wi ini. Padahal saya ngajar juga utilitas, tapi nggak tahu nih seperti apa sih produknya ini. Nah, ini menarik nih. Nah, sip. Ya, Mas Arif bisa disampaikan ya tadi ya. Iya. Iya. Tunggu sebentar mungkin. Baik. Nah, cantik. Iya. Kita lupa nulis ya, Bang. Selamat siang adik-adik. Dia bisa lanjut langsung ya, atau gimana? Langsung Mas Widi. Langsung Mas Widi. Baik, mungkin sedikit tayangan saya akan tampilkan ya adik-adik, rekan-rekan semua. Potensi yang luar biasa. Di salah satu klaster perumahannya untuk memasang solar panel. Dikecilin mungkin Mas Widi. Volumenya dikecilin, volume video. Oke, sebentar. Sudah lebih kecil ya Mas Arif ya? Ya, sip. Jadi ini kami kerjasama dengan salah satu developer besar untuk memasang di beberapa klasternya solar panel. Jadi si developer ini menjual rumah bundled atau satu paket dengan solar panel. Karena solar panel ini sudah menjadi sesuatu apa ya, bisa dikatakan etalase bagi si developer bahwa kita ini negara yang sudah tidak kaya lagi akan minyak. Jadi untuk adik-adik, untuk rekan-rekan yang sudah mengambil jurusan arsitektur, apalagi sudah sarjana, ya, itu kan sudah disiapkan untuk aspek secara mental, secara daya pikir, sudah bisa berpikir strategi yang lebih panjang. Jadi memang sudah disiapkan untuk itu. Tetapi saya menyarankan memang tidak ada salahnya untuk kita juga terjun langsung, Mas Arif. Karena secara, iya, jadi nggak ada salahnya juga kita pegang tespen, kita megang obeng, kita juga ikut nyambung-nyambung kabel. Karena satu, kita juga belajar. Lain secara manajerial juga kita bisa merangkul semuanya karyawan kita agar mereka bisa lebih dimanusiakan.
Itu dia ya. Ya. Nah, Sambil nunggu. Nah, ya gimana Mas Widi? Ya, ini video yang ditayangkan ini salah satu proyek kita yang Ya. Ini untuk seluruh bangunan sekolah. Oh. Hampir seluruh sekolah di Jakarta. Ini kita yang sekolah ini kapasitasnya 21.000. Efisiensinya lebih dari 80%. Jadi misalnya tadinya sekolah per bulan itu membayar katakanlah 5 juta, ya berarti sekarang dibayar sekitar 1 juta. Seperti itu. Nah, ini kan kita lihat di atap-atapnya itu kan kita pasang solar panel. Ini mau didak beton, mau perisai, mau apapun bentuk. Nah, tapi itu dapat dipasang. Jadi tidak ada masalah dengan bentuk atap. Oh. Oke. Aspek arsitektur di sini perlu dilihat karena bagaimanapun kita punya rasa estetika. Ya. Dari sisi simetris agar tidak berat sebelah, biar lebih enak dilihat, seperti itu ya Mas Arif ya. Ya. Jadi ini masih di Jakarta kan produknya Mas ya? Oh enggak, kita sudah seluruh Indonesia Mas Arif. Seluruh Indonesia. Nah justru malah adik-adik yang di daerah ini bisa ikut memasarkan toh? Bisa sekali, kalau ada yang tertarik kita bisa komunikasi lebih lanjut via online. Nanti cara pemasangan nggak usah khawatir tentang tidak bisa ngerti listrik, nanti saya akan ajarkan. Ya. Gitu. Silakan mungkin tadi Mas Durianto atau? Iya, Mas Duri nih habis nih. Jadi asik juga ya kalau kita tuh kerja di beda bidang gitu loh. Kita kuliah arsitek tapi kerja bidang lain. Iya. Artinya bisa saling mengisi ya. Iya. Tapi kan pengalamannya udah hilang kan? Pengalaman apa nih Mas Arif? Pengalaman lembur, begadang. Justru lembur sekarang Mas Arif. Tapi terkadang ini kan kita nikmati Mas Arif, karena kalau kita di bidang kontraktor kan bagaimanapun waktu menjadi target ya. Iya. Ya. Jadi ya misalnya dalam menjalani proses sekolah ini kita ditarget maksimal waktu 1 bulan untuk beberapa puluh sekolah Mas Arif. Jadi kita harus selesai. Sama aja berarti lembur ya. Sama lembur juga Mas. karena tadi itu saya memanusiakan manusia, dalam arti karyawan saya semua pekerja. Ya, minum kopi sambil didak beton itu nikmat sekali jam 2 pagi Mas Arif. Kalau sudah passion kita tidak merasa capek, kita senang. Gitu. Jadi sambil ini bisa dibayangkan ini di atap-atap ini, di atap beton ya kita. Iya juga ya. Malam-malam hari sampai subuh. Karena reputasi yang kita jaga ke depannya Mas, dan tidak sekali ini aja ya Mas ya, untuk berhubungan dengan satu pihak sebelumnya. Nah ini video-video yang kita akan sangat lama videonya. Nah ya ini. Nah ya. Ini mohon maaf Mas Arif, Mas moderator, apakah lanjut, apakah ke pembicara yang lain? Mungkin ditahan dulu Mas Widi. Jadi mungkin sambil menunggu hosting atau Mas Hato Iskandar menyiapkan, saya perlu menjelaskan prinsip-prinsip listrik dari tenaga surya ini Mas Arif. Dan teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa. Seperti kita ketahui kan dulu memang kalau kita mungkin belajar, kita masih dikasih tahu bahwa negara Indonesia ini kaya akan minyak. Tapi kita sekarang harus tahu bahwa Indonesia tidak kaya seperti dulu kaya akan minyak. Oh, kurang kayanya ya? Kurang, tetapi cadangan minyak bumi kita nih kalau diukur tidak sampai. Oh, betul. Ya. Jadi prinsipnya adalah kalau kita bayangkan minyak ini dihasilkan dari perut bumi, dari fosil binatang zaman dahulu yang sudah ribuan tahun, dan itu adalah
sumber yang suatu saat akan habis. Nah, sekarang kita bayangkan bagaimana perusahaan-perusahaan besar, apakah Chevron, apakah banyaklah kita Humminit, Pertamina, apapun itu perusahaan-perusahaan dunia yang melakukan pengoboran minyak itu dengan biaya yang sangat besar di tengah laut dengan rig onshore maupun offshore. Belum mereka dihasilkan, mereka di refinery, mereka diekspor, kemudian kita impor lagi, ada kilang minyak dengan proses transportasi, dengan truk-truk yang besar-besar, ke mana kalau bicara Jakarta yang terbesar itu kan ada di Pelumpang. Kemudian belum didistribusikan ke daerah-daerah, ke kabupaten-kabupaten dengan kapal, kalau di laut di pulau yang terluar itu dengan perahu, dengan kita bisa bayangkan bahwa rantai distribusinya ini begitu pelik, begitu panjang, begitu melibatkan faktor-faktor politik, faktor-faktor eksternal, faktor dolar, segala macam sosial budaya itu ada aspek di situ semua sehingga berpengaruh terhadap harga, terhadap pasokan. Kita bisa bayangkan yang sebegitu pelik, sebegitu rumitnya hanya untuk sesuatu yang simpel sebenarnya. Ya. Kita cuma menyalakan lampu di rumah kita. Nah, itu dia. Kita cuma mau bisa nonton TV, bisa menikmati internet, bisa minum kopi panas. Ya, tagihan mahal terus nih, Bos. Tambah mahal terus, naik terus nih. Tagihan naik terus, ya. Nah, prinsip-prinsip itu kita perlu canangkan dulu bahwa teman-teman mahasiswa bisa membayangkan. Jangan kita melihat dari aspek, kita mau bawa mobil, kita mau naik angkot, kita mau naik motor. Memang kelihatan gampang bahwa kita tinggal mampir aja ke pom bensin, tinggal beli, so simple seperti. Tapi kalau kita lihat ke belakang, itu proses produksi yang sangat rumit dan banyak faktor yang terkait. Nah, Mas Wibi, solar panel presentasinya bisa ditampilkan atau? Oke, nih saya sambil tampilkan. Oke, siap. Saya sambil belajar nih ya. Iya. Saya singkat-singkat aja ya. Ya. Jadi solar panel ini hanya sebatas satu bidang 1,2 meter persegi, tinggal kita kombinasikan menjadi luasan berapa. Sebentar, mohon maaf. Ya. Oke, bagi para peserta mungkin ada yang ditanyakan, terutama ini ya. Ada yang dari luar nih Mas Widi. Tadi kayak ada yang dari mesin, dari elektro, jurusan elektro, teknik sipil mungkin ada. Jadi pas materinya nih. Pas ya. Jadi ini sebenarnya ilmu berbagai bidang sih, kita tidak hanya melulu arsitek. Ini ilmu berbagai bidang yang orang mau concern, orang mau terlibat di dalam tadi yang saya sudah kemukakan di depan. Jadi ini hanya sebidang, sebenarnya solar panel hanya sebidang 1x2 meter persegi, tinggal kita kombinasikan tergantung luasan atap kita, tergantung luasan gedung kita, tergantung luasan hotel kita, pabrik kita, komunitas kita, sawah kita, dimanapun kita berada. Tinggal kita susun menjadi suatu rangkaian. Nah, satu modul dalam kotak 1,2 meter persegi ini menggantikan yang tadi saya sudah paparkan di depan tadi. Dari mulai rig yang begitu hebat, luar biasa, perusahaan big companies yang menanamkan investasinya jutaan miliaran dolar. Nanti bisa dipersingkat ya, 5 menitan mungkin untuk ini. Siap. Oke. Ini bisa disederhanakan sebenarnya dengan satu panel ini. Jadi, ya kalau tadi kita mau minum kopi, mau menikmati nonton TV, itu hanya sebenarnya semua proses yang rumit tadi tergantikan oleh satu solar panel ini atau kombinasi tadi. Cukup ya? Ya tergantung kombinasi, tergantung kapasitas yang kita menggunakan Mas Ari. Oke. Nah, saya singkat-singkat aja. Jadi kita ada hanya kenal dua sistem, yaitu sistem off grid dan sistem on grid. Oke. Di copy. Off grid ini itu secara kelistrikan atau saya rekomendasikan itu hanya untuk wilayah Indonesia yang elektrifikasi atau yang listrik PLN-nya masih sangat minim atau memang belum ada sama sekali. Sehingga wajib menggunakan baterai.
Kalau kita bicara Indonesia itu hanya tinggal sekitar 2% wilayah yang belum teraliri listrik PLN, Mas Arif. Jadi sistem off-grid ini sudah menjadi kurang populer karena hanya persentasenya hanya 2% tadi yang membutuhkan off-grid karena menggunakan baterai. Karena baterai ini kan sifatnya satu dari sisi harga mahal dan sifatnya consumable, jadi setiap 3-5 tahun itu harus diganti. Itu masalah. Sebentar Om Widi, saya memberikan informasi kepada peserta. Setelah Om Widi ini nanti diberikan materi dari Om Anton Iskandar. Temanya mengenai bisnis, jadi jangan kemana-mana. Tunggu dulu sampai selesai ya. Oke, Mas Widi, lanjutin. Baik. Jadi ini off-grid ini mencakup kalau secara market, secara besaran pasar Indonesia itu kurang lebih 2% dari total 100% pengguna listrik PLN. Jadi karena PLN tidak ada atau PLN yang sangat minim sekali. Tapi ya karena kita sekarang sudah ya tadi sudah 90% sudah terlistrika bicara orang lebih banyak sekarang modul PLTS on grid. PLTS ada pembangkit. Iya. Tenaga surya on grid. Ya, on grid ini sifatnya adalah sebentar saya bisa sampaikan. Jadi listrik on grid ini dari matahari, kemudian panel. Sebentar ya. Ya, jadi matahari kemudian oleh panel, nah ini saya kasih marking ya biar. Oleh panel surya dikonversi oleh inverter yang ada di sini. Oh, ada inverter. Inverter ini mengubah listrik DC yang dihasilkan oleh solar panel menjadi listrik AC atau listrik bolak-balik. Kebanyakan rumah, kebanyakan gedung atau apapun itu adalah menggunakan listrik AC 220 atau 380 volt DC untuk 3 fase. Nah, saya bisa sedikit di sini definisi secara singkatnya. Merupakan sistem PLTS yang secara koneksi tersambung dengan listrik dari PLN. Bentar Mas Yudi, kalau nanti kira-kira adik-adik ini sebelum lulus atau sudah lulus di proyek kira-kira apa sih yang perlu diingat dari ini gitu loh? Ingat yang perlu diingat atau panelnya nih? Nah, udah ingat itu aja, ingat Surya 88 aja. Itu dia. Nah, berarti pertama kali ada panel surya ya? Ingat ininya aja nih, Surya 88 pakai X. Nah, itu. Iya. Jadi bisa di Google. Jadi bisa di googling, silakan. Kalau adik-adik mahasiswa mau cari tentang PLTS solar panel, coba aja di googling. Jadi Surya 88 selalu top 3 di atas. Silakan. Kemudian apa yang bisa saya sampaikan lagi ya? Jadi komponen utama on grid tadi ini yang sekarang paling primadona dari masyarakat kita sekarang mungkin ini karena sisa 2 menit Om Widi boleh ya? Iya, yang paling favorit karena ya tanpa baterai sehingga harganya jauh lebih murah dan secara komponen hanya 2 ini aja nih. Secara komponen hanya solar panel dan hanya inverter. Simple ya? Udah that's it. Simple, itu hanya komponen utamanya sama instalasi kabel-kabel yang nanti kita pasang di dalam. Berarti bisa buat ujian nih gue keluarin nih soalnya nih. Apa komponennya? Itu gampang gitu. Iya, nggak susah. Nah, ini mungkin pertimbangan kenapa kita harus memilih on grid, memilih off grid dan banyak orang juga ini materinya nanti peserta kita bagikan ya. Silakan bisa di-download mungkin Mas. Siap, nanti panitia akan membantu ngubungin Pak. Iya, silakan. Ini aspek legalitasnya, aspek dasarnya macam itu ya. Mungkin itu. Silakan nanti mungkin dilanjutkan dari sesi tanya jawab aja ya. Mungkin nanti dilanjutkan sesi tanya jawab, silakan chat dengan pertanyaan.